Bapak bener nggak anak saya nanti masuk penjara? Mekanisme pemilihan OSIS di 14 itu lebih kepada model apa ya? Seperti simulasi pemilihan umum pada umumnya ya. Jadi kita punya yang namanya KPO itu mulai dari awal dia kerja, siapa yang jadi KPPS-nya, siapa yang jadi ketua TPS-nya, bahkan di TPS nanti masing-masing jurusan itu kita anggap sebagai desa ya, RT RW lah. Ada 4 jurusan di sini, ada 1000 pemilik. Ini pesantren putri tuh habis sholat pada masuk ke kamarnya ya tuh, masya Allah ya kan. Ini soleha nih calon istri, masya Allah. Ustazah Nyai Umi, masya Allah Umi. Ya. Buena dan Buenpa. Come on. Tentunya podcast kali ini kita membawakan narasumber yang oke, kece, dan lebih paham banget dan tahu banget organisasi di 14 itu seperti apa. Sebelumnya perkenalkan Bapak Yazid Mubarok selaku pembina OSIS dari SMK Negeri 14 Jakarta, Kak Zahra Aini Rasyad selaku Ketua MPK SMK Negeri 14 Jakarta, dan yang terakhir kita membawa Kak Yulia Eka Pratiwi selaku Ketua OSIS SMK Negeri 14 Jakarta. Nah, kita nih lebih paham ya Kak, yang di sini yang lebih kumpul termasuk Bapak maupun Kak Ala dan Kak Yulia. Jadi Kak, sebelumnya kan kita OSIS ini kita udah ngejalan berapa tahun Kak? Kalau untuk menjadi pengurus OSISnya itu udah hampir mau 2 tahun, tapi untuk ngejabat jadi ketua MPK dan ketua OSISnya itu udah hampir mau 1 tahunan. Berarti kalau di SMK Negeri 14 Jakarta masa jabatan OSIS dan MPK itu berapa? Kita 2 tahun. 2 tahun. Enggak. Masa jabatannya Masa jabatan 1 tahun. Periodenya 1 tahun. Iya. Jadi setiap periode cuma 1 tahun. 1 Nanti tahun. ganti generasi atau angkatan gitu ya. Iya, Betul. Oh, gitu. Termasuk kalau berarti kalian kalau udah 2 tahun, kalau Bapak ini ngejabat berapa tahun, Pak? Saya udah berapa tahun ya? Dari zaman COVID, dari mulai mulai membina kabinet yang bayang-bayang. Waktu itu kan kita kan ada organisasinya tapi nggak pernah ketemu ya pas COVID itu ya. Itu kita jadi daring aja sampai dengan sekarang, berarti udah sekitar 5 tahun ya. Cuman gini, di 14 itu nggak cuman OSIS ya. Jadi yang namanya organisasi di 14 tuh ada, kalau untuk anak-anak tuh wadah aktivis di sini ada ekskul, itu komunitas untuk bakat minat. Jadi mereka organisasi tapi lebih kepada pengembangan bakat. Kemudian OSIS, ada MPK. Ini sih yang akhirnya terus kita bina. Jadi di pembina itu ada pembina ekskul, ada pembina OSIS gitu. Masing-masing beda-beda. Kalau saya udah 5 tahun, yang lain mungkin ada yang lebih UEFA tuh lebih sepuh lagi dia. Lama lagi. Lebih sakti lagi dia. Berarti Ilmunya udah beda. Iya, udah beda. berarti setiap pembina itu punya bidangnya masing-masing ya, Pak? Betul, di bidang masing-masing. Dibagi-bagi gitu tergantung keahliannya masing-masing gitu. Nah, tergantung keahliannya masing-masing kan Bapak juga berarti udah ngejabat cukup lama ya Pak di organisasi, di membina organisasi di sini di 14 5 cukup. tahun. 5 tahun gitu. Bapak berarti kan udah ngeliat nih dari 5 tahun ini bisa tahu dong keunikan organisasi di 14 dari sekolah lain tuh apa gitu. Kalau keunikan pasti unik ya, setiap angkatan kita punya keunikan masing-masing, tetapi saya lebih bangga aja kepada anak-anak 14. Yang pertama, kita di sini jangan dibawa ya. Kita kayak obrolan sahur, tahu pada buat tuh. Jadi di 14 itu yang bikin kita bangga, yang unik itu kita SMK.
yang otomatis kita disibukkan dengan program-program belajar yang tidak ada hentinya di kelas tuh. Ada teori, ada praktek gitu kan. juga. Bahkan hampir tidak ada jeda untuk bermain-main lah kalau sekolah di SMK itu, karena semuanya itu harus teratur ya, terukur kapan praktikum, kapan belajar di kelas, macam-macam lah. Ada magang segala macamnya, bahkan magang kita ada magang di luar, ada magang di dalam. Nah, untuk organisasi ini sebenarnya kalau dibilang harus diseriuskan itu sebenarnya sangat sulit. Itu yang membuat kita unik. Jadi SMK itu orang-orang yang sebenarnya tidak punya waktu untuk bersibuk, tapi di sini kita malah justru menunjukkan ya bahwa kesibukan yang kita punya itu adalah sebagai salah satu pembelajaran sekaligus sebagai refreshing aja dari kesibukan di kelas, ya nggak sih? Makanya skill yang didapat anak-anak OSIS ini itu saya kira lebih akan Lebih sangat maju. berharga ya dibandingkan Berguna dengan banget. kalau misalkan mereka sama sekali nggak ikut organisasi di luar kelas gitu. Ya karena juga kan pengalaman di OSIS bakalan berguna juga ya Pak ke depannya, termasuk di dunia Banget, kerja maupun banget, kuliah banget. gitu. Soft skill kita juga diasah ya dari OSIS step by step, langkah demi langkah, kayak dari kayak misalnya hal-hal kecil aja gitu ternyata ada prosedurnya gitu, ada koordinasinya juga gitu, seperti peminjaman, perizinan tempat gitu, ternyata Betul, juga ada persyaratannya juga ya Kak. Iya. Ini kan jurusan MPLB kan? Betul. Di MPLB berjalan diajari salah surat menyurat kan? Diajari surat menyurat, cuma kalau untuk praktiknya mungkin enggak Pak. Maksudnya kayak praktik di lapangannya Lebih gitu. lanjutnya gitu. Prosedur yang jelasnya Iya. kan kita belum pernah Kita belum pernah melaksanakan. melaksanakan. Kalau di hanya Iya, pelajarannya aja. dijelaskan bagaimana caranya Iya. bikin surat, teknis surat, kemudian manajemen perkantoran itu bagaimana, tetapi di OSIS kalian akan lebih paham sebab meskipun materinya belum sampai tuntas nih, mereka lebih prakteknya udah lebih dari tuntas. Iya. Jujur ya Bahkan- Kak. Iya, Kamu saya- kan ada di kafe ya? Enggak, sebenarnya kalau saya kan ya terlebih di kafe gitu, harus praktek-praktek. Saya kalau dijelasin secara teori kan masih angan-angan mikir-mikir gimana gitu. Iya. Kecuali kita kan kalau materi tahu penting buat praktek gitu, tapi kalau udah praktek kita bakalan lebih tahu gitu. Betul. Kayak gimana cara ngatasinnya, cara desain ataupun cara ngatur kamera gitu. Kalau secara teori udah dijelasin, tapi kalau praktek bisa lebih paham lagi. Betul, gini loh teman-teman. Kalau di dunia kerja itu atau di masyarakat asli itu, ketika kita misalkan punya prestasi secara pengetahuan kok bagus luar biasa, ijazah kita 100 semua misalkan, ketika disodorkan kepada perusahaan, maka perusahaan tidak akan langsung menerima, bahkan cenderung tidak percaya. Ini loh bos, saya 100 semua, nggak akan percaya mereka. Tapi tanpa menyerahkan ijazah, kalau skillmu sudah kelihatan, passionmu sudah kelihatan, leadershipnya bagus, responnya bagus, tanpa menyerahkan ijazah, saya kira itu akan lebih banyak menarik gitu ya. Dan itu yang akan didapatkan teman-teman ketika dia aktif di organisasi apapun, tidak hanya OSIS ya. Nanti apalagi kalau kalian kuliah itu akan bertemu dengan organisasi mahasiswa yang sangat banyak. Jadi kembali ke pertanyaan awal, keunikan kita di SMK adalah memaksimalkan itu. Karena kita akan lebih dibutuhkan skillnya daripada apa? Iya, Gimana juga sih, triknya. maksudnya kayak Ada. teorinya, teorinya. Mm-mm. Teori atau materinya lah. Betul. Soft skill benar-benar digunain banget ya Kak. Iya. Terlebih kan juga kita OSIS tuh banyak kegiatan, pengalaman kita juga diasah. Jadi kan OSIS di 14 Jakarta kegiatannya cukup banyak ya Kak. Nih Kak Yulia gimana sih? Mungkin kayak ada beberapa pertanyaan dari siswa, cara manajemennya tuh gimana lebih baik supaya kan kita kan organisasi juga cukup banyak kita di sini kan di SMK 14 Jakarta, dan juga tugas-tugas mungkin juga banyak dari apalagi terlebih jurusan gitu Kak. Gimana sih Kak cara manajemen waktu lebih baik gitu? Sebenarnya kalau untuk manajemen waktu lebih baik antara pelajaran dan juga antara OSIS organisasi, karena kan ibaratnya OSIS itu hanya pendukung doang ya, dan emang yang di nomor satu ini tuh ya pembelajaran kita gitu di kelas kita gitu. Tapi untuk caranya itu mungkin kita tuh harus tahu, kita harus ngatur skala prioritas mana nih yang lebih penting. Kayak misalkan kalau misalkan nih kita ada rapat organisasi, tapi di situ kita bener-bener lagi dibutuhin banget di rapat itu. Nah, sedangkan kita di sisi lain ada tugas.
Nah, kita lebih mentingin ya rapat dulu karena di situ kita lagi dibutuhin banget. Mungkin karena bisa jadi kan rapat setelah pulang sekolah gitu kan. Nah, untuk tugas itu kita bisa kerjain malam. Jadi benar-benar ngatur waktunya tuh bagus lah, baik gitu. Ngatur waktunya tuh baik gitu. Tapi yang jadi catatan kita di pembina juga beberapa kali mengingatkan ya, sesibuk apapun kamu di OSIS, prioritas KBM itu harus dijadikan sebagai tolak ukur. Kalau kamu di kelasnya carut marut, pasti kamu kerja sebaik apapun kepada kami di OSIS, pasti juga itu akan tidak ada manfaatnya. Karena kamu sudah kalah dengan prioritas tanggung jawab itu. Jadi kalau anak ini tahu bagaimana tanggung jawab yang lebih penting yang mana, itu saya kira dia akan bisa memilih. Kadang rapat dulu atau kadang belajar dulu. Tidak selamanya rapat dulu, tidak selamanya juga belajar dulu gitu loh. Tapi tanggung jawab yang harus diselesaikan dulu mana. Kalau dua-duanya sih pasti manfaat ya. Malah justru kalau misalkan kita ikut organisasi itu ngatur waktunya tuh bener-bener bisa banget lah gitu. Karena ibaratnya kita harus gimana sih caranya kita bisa dapet nilai gede tapi kita harus tanggung jawab juga di organisasi. Jadi menurut aku sendiri ikut organisasi itu bukan malah kita jadi nggak bisa ngatur waktu, malah itu jadi pembelajaran kita gimana sih cara manajemen waktu yang baik gitu di organisasi. Berarti kita di OSIS itu juga belajar manajemen waktu ya, bukan malah Pasti. jadi terbebani gitu dari Iya. OSIS gitu. Bapak kan juga tadi bilang kalau jadi carut marut gitu Pak, kayak tabrakan pelajaran sama ini gitu. Dan itu juga pasti bakalan nimbulin pertanyaan baru Pak, yang bikin kayak siswa nggak sanggup gitu ngikutin OSIS. Itu menurut Bapak tuh alasan mereka nggak sanggup atau Bapak ngasih saran mereka itu gimana Pak? Itu lebih kepada mindset aja sih. Jadi kan kita takut kepada sesuatu sebelum kita tahu bagaimana cara menghadapinya kan. Jadi kalau misalkan ada pikiran-pikiran, wah gue bakal sibuk nih, gue bakal gini-gini, itu kan karena dia belum tahu cara memecahkannya bagaimana. Setiap masalah itu kalau kita coba dulu pasti kita akan menemukan solusinya. Jadi ya buktinya teman-teman di OSIS sesibuk apapun mereka, 2 orang ini masih bisa loh menunjukkan banyak prestasi gitu, dan teman-teman yang lain juga sama. Ada yang nggak ikut ngapa-ngapain di sekolah, mereka nggak punya prestasi apa-apa juga lebih banyak. Jadi tergantung bagaimana kita memanage, kita mempersiapkan diri. Jadi saya kira sesibuk apapun kita, kalau kita tadi bisa punya prioritas tanggung jawab yang kita bisa kelola, itu tidak akan menjadi sebuah beban. Jadi yang penting coba aja dulu. Lu mau ikut ekskul apa nih, daftar semua aja dulu. Mau ikut OSIS, daftar dulu. Ntar masalah keterima atau enggak, bisa atau enggak, ya nanti kan enggak jalan sendiri. Penting confident aja dulu ya. Betul. Penting Jadi confident. tidak ada istilah menang sebelum berperang atau kalah sebelum berperang, kan enggak ada. Kalau nggak yakin belum tentu kalau yakin pasti bisa, kalau nggak yakin pasti nggak bisa. Gimana sih Pak? Apa? Udah sore. Udah intinya yakin dah, intinya Yakin dah. Kalau yakin mau bisa nggak bisa, yang penting udah yakin dulu. Yang penting percaya diri, gimana cara dia ngejalanin. Iya. gitu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan manfaat sebelum kamu punya keyakinan. Iya. Setuju Pak? Fata hasba di kota. Ini dia Ustaz. Lot baca. Fun fact Pak ya, guru agama. Terima kasih. Bapak atau konteks Dia udah capek gitu kan ya. kadang saya kan kalau sholat ada deretan teman saya Pak. Ini Bapak Kenapa jadi ngomongin agama sih? Coba Pak? dulu, sabar dulu lah. Sabar dulu. enggak, ini gara-gara bahas yang tadi gitu. Oh iya. Oke. Dari sekian banyaknya tadi kita bahas prioritas juga kan Pak, yang Bapak udah jelasin, kayak Yulia jelasin gitu. Terlebih kita kan di organisasi 14 OSIS MPK tuh jumlahnya berapa orang Kak? Kalau dari OSIS MPK itu 62 orang, 12 MPK dan 50 orang OSIS. Berarti Jadi banyak banget sebenarnya. banget gitu. Banget. Banget rombongan ya Kak, bener. Jadi kan itu kan Kakak kan harus megang 50 orang kan. Secara Kakak kan kepala dari OSISnya tersendiri kan. Gimana sih Kak cara Kakak gitu ngatasin kekeluargaan gitu supaya
gimana juga anggotanya itu bisa nyaman di OSIS gitu Kak? Sebenarnya kalau misalkan di OSIS itu, apalagi di organisasi, bukan hanya OSIS aja ya, tapi di semua organisasi ya kita sebagai ketua dan anggotanya pun ya saling terbuka aja. Kalau misalkan emang lagi ada masalah, jangan dibawa ke organisasi, ke dalam organisasi. Kalau lagi ada masalah pribadi gitu. Jadi benar-benar saling terbuka, itu kuncinya sih sebenarnya. Saling terbuka, karena kan di setiap anggota-anggota OSIS juga beda-beda ya karakternya. Jadi sebagai ketua pun juga kita harus bukan mikirin sih, kayak mempelajari aja gitu karakter orang-orang di OSIS itu. Berbeda-beda gitu Berbeda-beda. karakternya, sifatnya, kelakuannya pokoknya beda. Iya, beda-beda. Jadi poin kakak tuh di sini sebagai ketua OSIS, gimana caranya mereka walaupun karakternya beda-beda tapi tetap bisa satu jalan. Itu lebih gitu. dirasain pembina loh. Apa? Lebih pembina. Kalau Yulia kan sebagai leader aja ya. Hmm. Kita pembina itu dari awal, dari sebelum kenal sama mereka, kita harus menempatkan mereka sesuai dengan bidang yang sesuai. Divisinya. Padahal kan kita baru berapa hari merekrut, kita belum tahu pasal-pasalnya, Iya. dia bisa apa aja, tiba-tiba harus tempatin sesuai bidang. Jadi saya kira itu hal yang sangat mudah sebenarnya ya untuk menangkap karakter seseorang. Kalau misalkan seandainya kita salah keputusan lah, ini gue kira orangnya asik ternyata enggak. Iya. Ya sudah sih, tergantung kita aja mau nyikapin dia. Kita nggak bisa merubah seseorang. Iya, benar. Tapi kan kita menyesuaikan dengan orang itu harus bisa. Jadi jangan gara-gara dia nggak cocok sama kita, kemudian kita tinggalin, nggak bisa. Jadi slack gitu. Nggak boleh, Ini nggak boleh. pesan pembina juga nih. Saya tuh pernah bilang di LDKO, ingat gak? Iya, Pemimpin itu adalah orang yang tidak boleh dibenci. betul. Jadi mau bagaimanapun anggotamu, itu ya sudah hadapi. Terima. Kamu jangan sampai mengambil keputusan ketika kamu marah, karena bisa jadi orang akan tersinggung dengan kamu. Akhirnya kalau sekali aja nggak cocok, maka kerjamu akan berantakan sampai kelar periode. Karena Gitu dong. mereka tuh fokusnya sama sifatnya gitu ya, Pak. Fungsinya MPK berarti di situ kan. Evaluasi ya, Pak. evaluasi. Dia kan sebagai legislatifnya lah. Coba jelasin lah. Hmm. Ya, maksudnya peran MPK MPK tuh sebagai evaluasi dari personal ataupun divisi itu gimana? peran MPK untuk di OSIS sebenarnya. Oke. Kalau peran MPK untuk di OSIS adalah kita kan sebagai dewan legislatif ya Pak, dewan yang benar-benar untuk melihat, mendengar dan mencatat dan menyampaikan seperti itu. Jadi di sini posisinya adalah ketika ada something wrong, hal yang gak benar atau hal yang melenceng, itu adalah tugas kita untuk meluruskan kembali seperti itu. Misalkan ada hal seperti gini Pak. Misal suatu waktu ada, pastilah namanya dalam organisasi adanya miskom apa segala macem. Nah MPK di sini gunanya adalah majelis MPK Perwakilan ini kelas. ya, perwakilan kelas ini di sini fungsinya adalah untuk menengahi masalah yang ada. Kita cari jalan keluarnya dan solusinya. Jadi benar-benar kita nih di sini untuk mencari, bukan sebagai, biasanya kan orang bilang antara bayang-bayang atau musuh gitu kan. Enggak, kalau di Betul. sini MPK di kami di SMK 14 adalah kita sebagai jembatan untuk berdiskusi, jembatan untuk mencari solusi, saran, dan jembatan untuk kita menyampaikan kritik. Kayak Betul gitu. betul. Jadi gini, petanya gini, petanya. Iya. OSIS itu kan sebenarnya bukan 60 orang itu anggotanya. Iya. Anggota OSIS itu adalah 1000 siswa 14 nih. Kita ada 1000 orang, berarti semua yang punya logo OSIS di dadanya itu adalah anggota Anggota, OSIS. iya. Sejak dia daftar jadi murid di sini. Baru organisasi ini harus ada pengurusnya dong. Maka pengurusnya adalah 60 orang ini. 50 orang di 50 OSIS. orang. Nah, 50 orang OSIS. Untuk menjalankan program, berarti kan semua program yang dibikin itu untuk 1000 orang tadi kan. Iya. Maka ketika program itu dijalankan, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 1000 orang itu. Nah, 1000 orang itu tidak bisa ngapa-ngapain karena mereka bukan pengurus. Iya. Maka sepenuhnya yang mengendalikan program itu adalah OSIS itu. Iya. Nah, nanti karena 1000 orang itu tidak bisa ngapa-ngapain, seandainya ada program yang nggak cocok, maka mereka menyuarakannya lewat Aspirasi MPK. lewat MPK. MPK. Karena MPK itu posisinya lebih Ya. tinggi daripada pengurus OSIS. OSIS.
Karena di dalam pemerintahan kita kan 100% kekuasaannya milih rakyat. Bahkan presiden juga dipilih oleh rakyat kan. Demokratis. Nah, tapi kan ratusan juta orang Indonesia nggak bisa ngatur semuanya. Iya. Mereka harus punya yang namanya wakil rakyat. Oke. Iya. Kalau dalam sekolah namanya MPK ini. Iya. Jadi kita punya berapa tim? Ada 12. 12 tim di MPK. Ada 12 tim MPK, masing-masing diambil dari perwakilan jurusan. Iya. Misalkan jurusan bisnis retail menyuarakannya ke Dapilnya. dapilnya, Daerah kemudian pilihan. daerah perkantoran ada sendiri. Suara-suara itulah yang akhirnya akan direkam. Iya. Bro, ada suara di bawah nih 17-an pengen ngadain lomba ini nih. Mereka wakilnya, kemudian mereka yang menyampaikan ke OSIS. OSIS sebagai eksekutif yang menjalankan program yang diusulkan dari anak-anak itu. Jadi polanya seperti itu. Iya. Berarti itu termasuk program kerja kakak juga ya yang itu? Iya, betul. Pasti bukan hanya program kerja tapi itu jatuhnya job desk sebenarnya. Job desk ya, Job kita desk kita satu jatuhnya. Karena memang gunanya adalah untuk mendengarkan dan menyampaikan kayak gitu. Ya. ada istilah namanya apa? Reses ya. Reses. Kalau di Iya. dewan kan ada reses. Kalau di kita namanya Madilog, Madilog. manusia berdialog. Pak. Oh, Dia berdialog. ini khusus manusia-manusia Iya, gitu kan. yang berdialog. Tapi sih pokoknya gini sih Pak, sebenarnya Madilog ini karena kebetulan ya MPK kita kan baru 3 tahun ya Pak, baru berjalan selama 3 tahun. Sedangkan untuk rases aspirasi, Madilog dan segala macam itu adalah proker yang butuh waktu lama, butuh waktu untuk memperkenalkannya agar jadi kebiasaan orang-orang, ngerti kan Pak? Iya. Iya, makanya nih Pak, saya berharap banget nih ke depannya untuk ada proker tuh di mana hari aspirasi gitu. Jadi benar-benar di satu hari itu kita melaksanakan rases yang benar-benar ada rangkaian acaranya, ada pembahasannya apa aja, pemilihan segala macam itu benar-benar diadakan untuk benar-benar hari reses. Karena gini Pak, kalau misalkan kita hanya disediakan Madilog segala macam, mungkin ada beberapa hal yang kurang tersampaikan atau segala macam. Makanya ini dibentuk untuk hari benar-benar hari aspirasi, seperti benar-benar hari Madilog lah gitulah istilahnya Pak. Benar-benar rases di hari itu dengan rangkaian acara yang terstruktur. Jadi di hari itu benar-benar kayak seluruh warga sekolah itu, siswa-siswa, siswi mau gitu. guru, pokoknya semua warga sekolah yang ada di sekolah SMK Negeri 14 Jakarta ini boleh untuk memberikan aspirasinya seperti itu. Jadi gini loh, program sekolah itu kan sebenarnya 100% kita lakukan, semuanya kan tujuannya untuk siswa. Iya. Gitu kan. Tapi kadang siswa itu tidak diberikan kesempatan untuk bersuara sesuai dengan program yang mereka minati. Iya. Akhirnya terus banyak tuh sekolah-sekolah yang menjalankan program yang sebenarnya siswanya terpaksa mengikuti. Nah, kita di 14 dicoba dengan OSIS dan MPK-nya itu, kita coba fasilitasi warga sekolah semuanya berhak menyampaikan usulan dan aspirasinya. Tetapi kan nggak semua bisa ikut rapat bersama kepala sekolah. Seperti itu. Itu kan banyak loh kasus-kasus sekolah yang di demo siswanya gara-gara misalkan WC-nya kotor lah atau nggak pernah ngecat segala macem gitu kan. Di kita jangan sampai terjadi seperti itu. Kita fasilitasi melalui MPK. Silakan lu punya suara apa, sampaikan melalui sistem Madilog tadi. Kemudian mereka akan menyampaikan ke OSIS. Kalau bisa dieksekusi di OSIS, dibikin program ya berarti terlaksana. Kalau enggak, mereka sampaikan ke pembina. Nah, ke pembina ini nanti kan saya ada rapat di forum guru bersama dengan wakil kepala sekolah, bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan manajemen yang lain. Saya akan sampaikan, Bapak Ibu, anak-anak kita punya usulan begini gini gini. Begitu. Jadi fungsi OSIS itu sebagai jembatan untuk OSIS MPK dan pengurus OSIS itu jembatan dari siswa kepada guru atau siswa kepada sekolah atau dari sekolah ini kepada sekolah lain. Jadi fungsinya begitu, artinya itulah yang disebut sebagai organisasi siswa tuh begitu, semuanya berperan gitu loh. Berarti Madilog itu bukan cuman aspirasi siswa untuk rangkaian acara doang, tapi untuk balik sekolah lagi, gitu. sekolah. Dan paling penting sebenarnya untuk diri siswa-siswa sendiri sebenarnya itu, karena itu yang paling penting. Kenyamanannya juga kan. Dan Contohnya kita punya apa ya? Apa Pak? Program yang memang sudah lama banget dulu
mimpi-mimpikan yang akhirnya terlaksana di 2 periode mereka nih. Kemarin kan kita pernah lihat Forest ya. Forest tuh apa, Pak? Lihat, emosinya banyak kok, kayak mukanya udah sibuk kali fokus, Pak. Mukanya lagi. Bukan di thumbnail. Scroll aja Itu udah semuanya tahu. tuh, sumpah. Dulu itu kalau saya mau cerita ya, Forest itu kan dulu sebenarnya adalah nggak sengaja aja, karena kita mimpi kita hanya pengen bikin pensi biasa aja. Satu Iya. buat satu sekolah aja gitu Pak. Sekolah, Kecil-kecilan dalam rangka ya hari ulang tahun sekolah aja. Iya. Dan kita pernah punya konser itu tahun 2004 dan nggak tahu karena mungkin tidak berani mengadakan lagi atau karena tidak ada SDM-nya, akhirnya itu tidak pernah terlaksana. Begitu muncul suara-suara gengsi, suara-suara gengsi ya. Gengsi. Bukan gengsi. Gengsi. Kok gengsi sih? Oh, Gengsi. Pengen ke sekolah lain. iya. Iya. Gak keren gengsi Pak. Jadi ada suara-suara gengsi. Orang-orang kita itu justru mereka jadi konsumen pensi di sekolah lain. Kita sebagai guru kan resah ya. Lu biasanya disuruh bayar kas OSIS susah, tapi kalau giliran ada konser di sekolah lain, mau berapa tiketnya pun digaspol. Kalau emang seneng musik, suka nonton, kenapa nggak kita yang bikin tontonan? Dibikin tontonan, akhirnya terus ya sudah terlaksana. Ini angkatan kalian pertama kali ya? Angkatan kita Angkatan sama kemarin. Kak. Enggak, malah justru pas kalian kelas 10. Iya, kan kita Awal-awal. 10. Awal itulah baru masuk langsung rapat. Enggak, baru masuk ditantang. Iya, sebagai sekolah negeri, SMK negeri ya kita ya maksudnya bisa bangga ya, Pak. bisa agak rasa bangga lah, Bangga. karena di SMK itu kan kesibukan praktek, magang segala macam Numpuk itu gitu ya, Pak. sebenarnya sangat mustahil membuat event yang Pensi sebesar itu, yang sampai ya berbagai drama kita. Ya balik lagi sih Pak, kalau misalkan kenapa itu bisa semua terjadi karena koordinasi kita yang luar biasa, Ya. kekeluargaan kita yang luar biasa. Balik lagi sih, geli banget, nggak jadi deh. Enggak kan ya, kita kekeluargaan kita bener-bener Iya. di momen Forest kan itu kita susah seneng bareng-bareng kan, pusing rame-rame iya. juga. Betul, dan kita sampai merekrut 100 panitia. Iya. 100 panitia itu dengan berbagai macam konflik di dalamnya ya. Tapi akhirnya kan kita kebukti nih berjalan dan saya yakin suatu saat kalian akan merasakan ternyata manfaat gue berproses selama beberapa bulan. Hasilnya ini. Tidak akan sia-sia gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada mimpi lagi buat bikin acara yang sama, ya lu jangan cuman mimpi dong. Ayo suarakan ke MPK, programkan di OSIS, dan kita ajak lu jadi panitianya. Let's go. Ya, cekidot. Soalnya gini, saya sebagai pembina bersama teman-teman pembina itu berkomitmen apa yang semuanya jadi mimpi teman-teman OSIS atau teman-teman siswa, selama itu kita bisa perjuangin, kenapa enggak gitu loh. Toh itu bisa disolusikan semuanya, kecuali lu punya rencana buat melengsarkan pembina OSIS. Itu kita dukung. Maaf nih MPK agak ribut nih kalau sama maaf nih, nggak adil buat kita soalnya pusing nanti. Tapi teman-teman gini, kalau misalkan kalian emang mau ngusulin Forest dan acara lain-lain, kalian juga bisa kok secara online di Patbel Voice ya. Betul. Karena ada dua platform, dua Pak. tempat ya, Dua dua tempat tempat. aspirasi. Online dan Gimana tuh? offline. Offline. Kalau mau diskusi bisa di Madilog, offline salah tangan. Kalau mau dari Madilog offline, terus kalau misalkan mau online ada di Patbel Voice. Oh, upload tuh. Gimana dulu tempatnya di mana buat yang Ada di lain? Patbel Times di OSIS SMK Betul. 14 Jakarta. Ya, Jakarta. Baik lagi, jadi kan tugas MPK berarti mengevaluasi gitu rangkaian acara kita juga gitu, ternyata bisa ngevaluasi sekolah juga ya Kak. Dan nih coba paling penting nih Kak, gimana caranya Kakak ngevaluasi temen OSIS sendiri gitu, apalagi kan kayak di OSIS kan pasti kita punya teman dekat atau teman sekelas gitu. Gimana cara Kakak ngomongnya gitu, negurnya gitu, gimana?
Aku mah diskusi aja ya, Il. Iya, karena kita juga teman sekelas ya, kita Oh, teman sekelas. kita sekelas, terus deket. Pasti ada lah beberapa hal yang kayak misal ada kayak kurang apa segala macam, itu tuh diajak diskusi gitu loh, Nu. Gitu loh, Nu. Makanya kita Apa? punya divisi namanya kepribadian. Iya, kan. Iya. Ke divisi Wes. kepribadian sekarang namanya di Kedisiplinan Bapak. Oke, udah nggak bisa move on deh. kedisiplinan itu salah satu proyeknya itu adalah ya terkait dengan bagaimana mendisiplinkan siswa sekaligus memperbaiki rumah tangga di dalam tubuh organisasi Iya. sendiri. Makanya ada sesi kita punya program rapat triwulan atau punya program rapat bulanan, itu kan sebenarnya untuk mengevaluasi. Dan kalau masalah manajemen hati ya, manajemen hati itu mereka kan sebenarnya lebih banyak berkonflik kepada sesamanya. Iya. Iya. betul Tapi banget, Pak. tidak jarang loh teman-teman kalian itu punya masalah sama anggota divisi nih. Yang tahu duluan adalah pembina kadang. Karena mereka lebih suka bercerita kepada Bu Eva misalkan Iya, ya. benar-benar. Dan mereka lebih bisa terbuka. Jadi fungsinya pembina salah satunya itu. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan anggota, kami tidak hanya sebagai pembina manajemen ya, tapi sebagai orang tua. Orang tua. Dengerin curhatan lah Pak istilahnya. Karena emang kita juga sering banget ya pasti curhat ke pembina. Nggak, masuk. Untuk ngomong-ngomong. Sampai masalah forest. Masalah forest lah. Allah tuh Allah kan cerita sama orang tuanya. Orang tuanya cerita sama kita. Bapak bener nggak anak saya nanti masuk penjara? Gara-gara itu saya akrab akhirnya sama bapaknya. Baru tahu Siapa yang ngomong? nggak ada KTP Allah Pak. Apa? Allah nggak ada KTP. Bicara aja kali. Iya. Yang sigar siapa, Pak? Eli sampai marahan sama maknya tuh gara-gara lihat maknya lagi ngomong sama saya di PO, dia langsung dia keluar lagi ke bilang saya aduh merusak rumah tangga saya. Jadi emang kita benar-benar bina lah apa namanya, lu punya masalah apa selesaikan di forum bersama temenmu. Kalau nggak bisa kita juga kadang Bantu terlibat nyelesain juga. masalah gitu, Pak. Seru lah ya, organisasi semuanya pasti seperti itu. Karena organisasi itu baik di OSIS ataupun di apapun, suatu saat kalian masuk di dalam masyarakat atau di dunia kerja atau di mahasiswa, organisasi itu rumah kedua loh. Iya. Kadang banyak orang yang terlalu betah dengan organisasi daripada kehidupan aslinya. Jadi saya itu dulu Sampai lupa istri apa pas Forest? istri kedua saya forest. Sampai orang-orang Pak bikin forest lagi Pak. Wah belum, rumah tangga saya belum. Enggak ya, kita kerja hobi soalnya. Iya. Dinikmatin. Jadi kalau misalkan kalian belum sampai passionnya, begitu udah kenal dengan lingkungan yang satu frekuensi, itu pasti akan menemukan passion lu tuh apa ya, justru menjadi pengalaman baru yang ternyata seru ya, yang tadinya kita takutin gitu. Tapi justru emang pas dia hari H stres Pak. Ternyata pas diceritain lagi ketawa-tawa. Ketawa. Tapi ada Emang butuh gila sih. Iya. Memang butuh gila Butuh gila untuk bisa tersenyum gitu Iya. ya. Ya jadi sebenarnya kita semua stres, cuman kita nggak punya waktu buat keliling aja. Tapi tuh emang serunya di organisasi tuh ketika kita nih ngadain event yang emang udah bikin pusing banget ya, bikin sampai rambut acak-acakan segala macem. Itu tuh serunya tuh kalau misalkan event itu tuh kelar terus sukses gitu. Itu bener-bener yang kayak Alhamdulillah bersyukur ya, Kak. iya, itu yang bikin dapat momennya tuh di situ tuh. Karena benar-benar kita udah ngejalanin berapa lama itu? Berapa lama sih, Kak? Hampir setahun loh kita. 6 bulan say. 6 Oh bulan. iya 6 bulan ya, bukannya. Dan tetap harus menjalankan program-program wajib. Iya. Nggak boleh tinggalin Nggak job boleh desk atau profil tinggalin. kita ya, Pak. Program wajib apa aja tuh? Pasti di kala forest itu. Iya, Forest 8 bulan deh, iya. Semua Pak, yang tiap bulan itu tetap ada program kayak 17-an lah, apalah. Itu tetap ada, tapi kita tetap mempersiapkan untuk di bulan September. itu. MPLS, pokoknya kelas mid bulan Juni. Iya. Juli MPLS,
Agustusan, kemudian LDKS, LDKO, Hari Guru, Bulan Rekrutmen, Bahasa, Classmeet, baru tuh. rekrutmen, kemudian pemilihan OSIS, apalagi pemilihan OSIS di kita itu, oh ini lagi masa-masa pemilihan OSIS ya. Iya, makanya nih Kita lagi buka episode ini. rekrutmen ini, dan rekrutmen kita punya 2 sistem, ada jalur nggak apa-apa kan Pak host kalau kita ngalir ke sini ya. Nggak apa-apa Pak, Kalau- kan ini kan termasuk ciri khas kita juga guys Iya. Pak. Kalau kalau perekrutan tuh ada 2 jalur sebenarnya. Ada jalur seleksi dengan jalur rekomendasi. Dan jalur seleksi itu biasanya kita bisa sampai ratusan pendaftar seleksi oleh kakak-kakak MPK atau KPO ya dari OSIS, kemudian dari pembina juga. Kemudian yang kedua jalur rekomendasi itu biasanya kita ambil langsung wali kelas, kita ajakin ngobrol, Pak Bu ada nggak anaknya yang bagus nih, kita tarik yang punya skill bla bla bla. Tentu kita punya kriteria. Nah, biasanya akan mengisi kursi prioritas tanpa tes biasanya. Dulu itu kalau tahun kalian angkatan kalian ada nggak yang kalian langsung direkrut? Nih Pak, Allah enggak, Oh biasanya Allah bahkan sempat mendaftar Oh, terus iya. dibuang. dipungut ya. Elis daftar ya, Elis daftar. Elis daftar. Messi Messi tapi daftar di periode sebelumnya. Nah, di periode Yang ini kelas- dia nggak daftar, tapi tiba-tiba diambil. Pokoknya kuncinya aktif di kelas. Iya. Kemudian kita tarik di OSIS, pasti akan lebih banyak pengalamannya lah. Jangan takut wah gue terlalu nunjukin profil banget, ntar diminta di OSIS buat disuruh-suruh. Enggak, OSIS tuh enggak nyuruh, malah justru lu masuk OSIS tuh akan hilang semua anggapan buruknya itu. Iya. Karena Asli coy, asik coy. Iya. dulu lah ngomong doang, dia mah dulu kan juga hampir nggak mau gabung lagi. Iya kan, nggak mau 2 periode ya. Kayak udah pengen putus aja Udah gitu mau sama putus. OSIS. Tiba-tiba jadi ketuanya, ketua MPK. Terus yang menarik lagi, setelah kita rekrut, kita dapat seleksi. Mekanisme pemilihan OSIS di 14 itu lebih kepada model apa ya? Seperti simulasi pemilihan umum pada umumnya ya. Iya. Jadi kita punya yang namanya KPO. KPO itu mulai dari awal dia kerja, siapa yang jadi KPPS-nya, siapa yang jadi ketua TPS-nya, bahkan di TPS nanti masing-masing jurusan itu kita anggap sebagai desa ya, RT RW lah. Jadi Ada 4 jurusan di sini, ada 1000 pemilih, bahkan 1000 lebih ya, 1000 pemilih itu kita bikin TPS-nya. Kemudian di TPS anggotanya itu ada KPPS, ada surat undangan untuk untuk coblos dan segala macam, mirip seperti mekanisme pemilihan pada umumnya lah. Dan ini mereka akan lebih ngerti nih, oh ternyata di Indonesia ini mekanismenya seperti ini, sampai ada hansipnya segala macam. ada jagannya. Nah ini kita bakal kalau tahun ini kita bakal insya Allah di bulan September atau di bulan Agustus akhir ya. Nanti teman-teman KPU akan nge-branding tentang kapan timelinenya, kapan aja. Dan yang pasti setelah itu kemudian ada LDKO. Ya mudah-mudahan LDK ini sebagai bagian daripada kerja penutup ya. Kita doain kelas 12 yang sekarang menjabat itu, mereka pengabdiannya itu nanti tidak akan mengganggu TKA, dan itu bisa Allah. jadi bekal, bisa jadi bekal lah. Astagfirullah. Bisa Dan jadi TKA. Allah Akbar. TKA ada treon. Ada WO. Udah numpuk ya Tapi gitu. nggak Ada, tapi apa? Pasti bisa kalau jalan ngejalanin. Udah santai aja. Karena kan dari pengalaman sebelumnya kan kita udah ngelewatin beberapa acara, pasti bisa dong manajemen waktu Santai juga aja. belajar gitu. Karena kan dari awal kita udah milih OSIS gitu. Jadi ya tahulah konsekuensi ke depannya Ya, mana gitu. Intinya lihat gebrakan selanjutnya. Ditunggu malah. Next time kita kasih kejutan. Iya. Ditunggu gebrakan selanjutnya. Yeay. Oke. Oke, dulu ya kita tadi udah ngebahas banyak. Nah, bapak kebiasaan ah. Nah, Viro. Dari tadi Pak ada deh. Soalnya apa?
dia tuh minus Pak. Saya gini-gini. Oh, gini. Ini siapa? Dia mukanya gitu bukan tuh enak. Gini-gini, Tapi Pak. ini lebih seru jujur, ini lebih Iya, seru. ini lebih seru. Ini lebih seru. Lebih ini. Iya, iya, lanjut. Bapak posenya mau kayak gini Pak, mau closing Pak. Apa Ayo. Pak? 3, 2, 1, go. Oke. Nah, tadi kita juga udah ngebahas banget gimana sih organisasi di 14 ya, dari OSIS, MPK, bahkan pembinanya juga ikut turut serta ya. Iya. Gimana ngebahas dari organisasi gini. Sebenarnya terima kasih ke Yulia, Kala, dan Bapak Yazid udah Begini. datang. Saya closingnya gini, closingnya. Jadi kan kalau udah kelar nih, Iya. udah kelar ya. Maghrib Pak, bentar. Kalau udah kelar, saya minta tolong teman-teman yang Oh, apa sih? Ada apa?